Desa Mira sambil menegakkan kepalanya yang kian hari kian berat. Pashmina hitam yang Mira kenakan masih berbau harum. Ia sandarkan tubuh mungilnya di bangku kusam pondok tempat sehari-hari bapaknya menambah penghasilan dengan membuat gula Jawa. Pekerjaan itu dilakukan setelah pulang mengajar di SMP negeri di kampungnya. Mira menyentuh kulit putih tangan bapaknya yang tampak kemerahan akibat kelelahan. Mira memandang keadaannya sendiri. Entah berapa lama aku bertahan dalam keadaan seperti ini, pekik Mira sambil mengingat canda teman-teman sekolahnya saat bimbel tadi. Ya, insya Allah aku mau kuliah di Jakarta, ucap salah satu teman Mira. Kalau aku sih kuliah di sini aja, jawab Sulis, teman sebangku Mira. Kalau kamu Mir, tanya Sulis. Mira tersentak dalam lamunannya, mengingat pembicaraan teman-temannya itu. Ia hanya terdiam saat mereka menanyai Mira. Mira hanya menjawab dengan senyuman. Sesaat kemudian, Mira segera menepis rasa iri pada mereka yang lulus dan kelak akan melanjutkan kuliah sesuai dengan keinginan mereka. Sesegera mungkin ia menghapus wajah yang terasa kusam setelah membenahi tas dan buku-buku di sampingnya. Mira segera meninggalkan pondok dengan melambatkan kaki mungil yang dihiasi kaos kaki putih dan sepatu hitam, berpadu dengan rok hitam, baju putih, dan jilbab hitam. Dengan perlahan, Mira memasuki kamar yang tak begitu terang. Sepi, pikirku. Mira menatap ke arah jendela kamar yang belum ia buka sejak tadi pagi. Angin segar mengenai wajahnya setelah ia membuka jendela itu. Di sekitar jendela, ia melihat tumbuh-tumbuhan subur yang ditanam oleh ibunya. Dari kejauhan tampak pondok kecil yang baru saja ia singgahi untuk menghilangkan rasa penat. Pondok itu membuatnya nyaman, apalagi jika sambil memandangi kupu-kupu yang sedang bermesraan dengan sang bunga. Terkadang ia juga melihat bapaknya sedang mencetak gula. Pekerjaan itu memang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah mahir, yang mempunyai pengalaman lebih. Mira sadar mengenyam pendidikan tinggi merupakan cita-citanya yang mustahil. Biaya pendidikan saat ini semakin tinggi, belum lagi biaya kuliah bapaknya yang saat ini juga sedang melanjutkan pendidikan S2. Sekitar 6 bulan yang lalu, bapak dan ibunya menjual sawah peninggalan nenek dari ibunya untuk membiayai kuliah Kak Fahmi di Jakarta dan menutupi utang-utang ibu dan bapak di bank dan juga koperasi. Padahal ia tahu bahwa sawah itu adalah satu-satunya harapan ibu. Belum lagi biaya sekolah Mira dan juga adik-adiknya yang semakin menguras kantong mereka. Akhir-akhir ini gadis cantik itu disibukkan dengan ujian akhir semester, sehingga ocehan dan cibiran tetangga tentang Mira dan juga keluarganya tidak terlalu ia pikirkan. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana caranya agar ia bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Suatu kewajiban yang menentukan lulus tidaknya ia dalam waktu yang tidak begitu lama. Ya, kurang lebih 2 bulan lagi dia akan lulus. Ada sesuatu hal yang selalu Mira pikirkan saat ini, yakni adalah apa yang harus ia lakukan jika ia lulus nanti. Siang harinya Mira merebahkan tubuhnya di kasur tipis karena terlalu lama ia tiduri di kamar itu. Gorden yang sudah mulai sobek selalu saja membuat hatinya merasa sedih. Bagaimana caranya agar aku dapat menahan semua ini? Gumam Mira sembari menghembuskan nafas penuh kekecewaan. Namun 3 hari yang lalu ia pun dinyatakan lulus dengan nilai terbaik. Mira mempunyai keinginan untuk bekerja agar bisa membantu kedua orang tuanya dan tekad itu sudah bulat.
Ia lihat sosok yang tegar tengah sibuk mencetak gula Jawa. Ia pun mendekati bapaknya sambil ikut mencetak, walau kedatangannya sedikit mengganggu konsentrasi sang bapak. Mira tersenyum manis agar hati bapaknya luluh untuk melepaskannya bekerja di luar Jawa. Setelah berada di sampingnya, bibir Mira terasa kaku untuk mengucapkan kata-kata yang awalnya sudah ia persiapkan sebelumnya. Tak lama kemudian, bapak melihat Mira sesaat dan memanggil Mira dengan panggilan lembut. "Mir," panggil bapak dengan wajah yang sendu. "Ya, kenalkan aku. Aku adalah Latifa Mira Naila Balkis. Semua orang memanggilku dengan panggilan Mira. Aku anak dari seorang bapak yang tangguh yang menjabat sebagai guru SMP yang mengajar di sebuah kampung tempat tinggalku. Aku adalah anak dari seorang ibu yang hebat, penjual pisang dan daun singkong di pasar. Oh iya, lupa. Bapak kesayanganku memiliki pekerjaan sampingan, yakni menjadi pembuat gula Jawa. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Inilah kisahku." "Mir," panggil bapak dengan wajah sendunya. Panggilan tersebut membuat Mira semakin gugup. Sungguh, Mira tidak sanggup melihat bapak bekerja seperti ini untuk membiayai kebutuhan keluarga yang kian membengkak. Awalnya Mira hanya mampu menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan kesedihannya selama ini. Namun seketika saja suara bapak membuatnya harus tegar dengan senyum yang mengembang. Meskipun ada kenyataan yang tidak demikian, hatinya perih melihat semua itu. Mira pun menjawab panggilan bapak yang begitu lembut. Ia melihat di wajahnya tidak tampak masalah maupun kesulitan ekonomi yang selalu membelenggu hatinya. Sebaliknya, yang tampak adalah ketenangan dan juga kesabaran yang membuatnya memiliki karisma di depan anak-anaknya. Tidak heran jika Mira tidak pernah mendengar bapaknya mengeluh tentang mereka, apalagi tentang uang yang semakin sulit untuk didapatkan. Rasa cinta untuk keluarganya selalu ia berikan, meskipun ia sendiri tidak menentu. Tidak pernah sekalipun bapak Mira membuat keluarganya gelisah. Geraknya tidak pernah sia-sia. Betapa payahnya mencari uang bukanlah beban yang amat sangat baginya. Ia mampu menjalani hidup yang penuh perjuangan, meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Ada apa, Pak?" tanya Mira dengan gugup. "Kemarin ibumu ngomong sama bapak kalau minggu depan kamu akan berangkat keluar Jawa untuk bekerja. Apa itu benar? Jangan-jangan ibumu salah menyampaikan atau bapak yang salah dengar?" tanya bapak. Pertanyaan bapak membuatnya gemetar hebat. Selama ini Mira tidak pernah membantah keputusan bapaknya. Segala keinginannya selalu dianggap baik untuk Mira. Mira agak bingung harus memulai dari mana untuk mengiyakan pertanyaan bapak tadi. "Ibu gimana sih? Katanya pasti bisa membujuk bapak agar izin dan senyuman itu berpihak kepadaku. Tapi kok," pikir Mira. Suasana hening sejenak. Mira masih terpaku dalam kebingungan. Spontan ia mengangguk begitu saja. "Iya, Pak," jawab Mira dengan lirih. "Mira, apakah niatmu untuk bekerja sudah kamu pikirkan matang-matang? Di luar sana cenderung dengan pergaulan bebas, Nak. Bapak tidak ingin kamu salah pergaulan nantinya," ujar bapak menasehati. Bapak menunggu jawaban anaknya tanpa senyum. Ia menatap ke arah Mira. Yang ditatap hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata, hanya mengangguk untuk kesekian kalinya. Mira yakin bapaknya mengerti dengan bahasa tubuh yang ia gunakan saat ini. "Mira, sampai saat ini bapak tidak tahu apa maumu dan apa yang ada di pikiranmu. Padahal bapak berharap kamu tidak mengecewakan bapak." Ucapannya begitu lembut dan juga pelan, tetapi kata-katanya begitu dalam. Mira membiarkan bapaknya berbicara dengan lepas. Biarlah bapak berpikir tentang dirinya yang seakan-akan hanya menginginkan uang yang sangat banyak untuk membuat Mira menentang keputusannya. Mira telan perkataannya bulat-bulat. Ia mencoba berlapang dada serta berusaha untuk tidak menjawab, apalagi harus bersitegang dan berdebat dengannya. Karena ia tahu
Bapaknya bukan tipe orang yang suka berdebat atau ditentang pendapatnya. Mira, lihat Bapak. Jangan kamu tertunduk seperti itu. Cobalah untuk tegas. Kalimat tersebut membuat Mira malu di hadapan Bapak. Seketika ia turuti perkataannya. Sekali lagi, Bapak hanya ingin tahu tentang kemauanmu yang sebenarnya. Apa yang membuatmu pesimis seperti ini? Bukankah selama ini Bapak selalu mengatakan hidup itu penuh perjuangan? Kamu harus mengerti itu, Nak. Kamu sudah lupa nasihat Bapak selama ini? Tanyanya kemudian. Mira tidak menjawab. Buliran bening dari kelopak matanya sudah tak terbendung lagi. Ia membalikkan tubuh sejenak agar Bapak tidak melihat air matanya. Benar, kamu sudah lupa? Tanya Bapak sekali lagi. Nak, bagaimana mungkin kamu bisa lupa? Bapak kan selalu mengingatkanmu untuk tidak lemah menghadapi semua ini. Bukankah selama ini kamu yang selalu bilang sama Bapak kalau kamu tidak akan pernah mengecewakan orang tua, walau apapun kondisinya? Tetapi kenyataannya sekarang, Bapak berhenti sejenak dan kemudian melanjutkannya kembali. Semuanya terbalik. Mungkin kamu tidak sadar dengan keputusanmu. Kalau seperti itu, kamu benar-benar mengecewakan Bapak. Jadi pikirkan sekali lagi keinginanmu itu, Mir. Ujarnya lagi dengan tegas. Nada suaranya membuat Mira sangat tegang. Bukannya Mira tidak mau menuruti kemauan Bapak, Pak. Mira tahu itu demi kebaikan Mira. Bahkan itu juga impian Mira, Pak. Tapi gadis cantik itu terdiam, mematung, tidak bisa berkata-kata. Ia lihat seraut wajahnya yang tampan di sana. Ada ketegaran dan juga kesabaran, meskipun sebenarnya wajah itu tampak kecewa saat mengetahui keinginan anak perempuannya. Tapi apa? Bicaralah, karena sampai saat ini Bapak tidak tahu sejauh mana alasan yang ada di benakmu itu. Barangkali alasan itu bisa meluluhkan hati Bapak. Katanya lagi sedikit agar Mira mampu berkata jujur. Bapak mau tahu, Mir? Sekejap Mira tidak berminat untuk berbicara. Apalagi setelah tahu keputusan Bapak yang tidak akan mengizinkannya untuk berangkat. Jadi buat apa lagi ia harus berdebat di hadapan sang Bapak? Mira tidak ingin melawannya ataupun menentang kemauan dan juga keputusan Bapaknya. Ia harus berusaha tersenyum dan membuka bibirnya demi ketenangan Bapak agar tidak terlalu banyak berpikir. Hening, ia paksakan bibirnya untuk terbuka di hadapannya meski hanya sesaat. Masalahnya, Mira tidak bisa melihat Bapak dan Ibu seperti ini terus-menerus, Pak. Mira selalu saja menjadi beban kalian. Mira tahu biaya kuliah terlalu mahal, Pak. Makanya bagaimana mungkin Mira bisa tenang? Sebab pada kenyataannya kondisi keuangan kita benar-benar sulit. Mira tidak bisa melihat ibu bekerja keras seperti ini terus, Pak. Mira tidak tega melihat apa yang ibu bapak kerjakan selama ini. Penjelasan Mira terhenti dan menggantung seketika. Beberapa detik pun berlalu. Ia tidak ingin bapaknya tahu betapa cengengnya Mira. Namun detik terus berganti. Air mata itu pun lolos kembali. Ia sudah berusaha menahannya, tetapi tetap saja air mata itu semakin deras jatuh membasahi pipinya. Mira pejamkan matanya sesaat, seperti ada belati tajam yang menghujam ke dalam ulu hatinya. Oh, jadi itu yang memberatkan. Kamu terlalu kecil, Mir. Jangan berpikir seperti itu. Allah sang memberi rezeki bagi tiap-tiap ciptaannya. Seekor semut pun sudah memiliki jatah rezekinya. Apalagi kita, makhluk yang paling sempurna diciptakannya. Jangan takut, semua akan baik-baik saja. Sebab yang dibutuhkan adalah ikhtiar meraih rezeki dan juga doa. Percayalah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak akan berjuang demi dirimu, Nak. Dulu ketika Bapak kuliah juga sangat sulit, bahkan lebih sulit dibandingkan dengan keadaanmu sekarang. Kesabaranlah yang membuat Bapak lulus dan dengan baik tanpa putus asa seperti kamu, jelasnya. Kata-kata Bapak memberikannya sejuta harapan, menghidupkan hati Mira yang terlanjur lumpuh dan mati. Ia begitu terpaku mendengar Bapak yang begitu semangat jika memberi contoh yang kadang tidak terlintas di benaknya.
Bibir Mira hanya mampu tersenyum datar mendengarkan ucapan bapak. Bagi Mira, bapak adalah seorang kepala keluarga yang sangat sabar dalam menghadapi siapapun, termasuk Mira. Bapak jugalah pemberi semangat yang luar biasa di saat hati ini sedang down. Dengan perasaan terpojok dan jiwa yang kecil, Mira kembali meyakinkan bapak bahwa ia dapat memberikan yang terbaik meskipun tanpa dengan kuliah. Bukannya Mira pesimis, Pak, tapi ujar Mira menyembunyikan lagi wajahnya. Kalau Mira bekerja nanti, bapak bisa terbantu dan ibu tidak perlu lagi bekerja mati-matian seperti ini, Pak. Mira janji akan mengirim uang buat keluarga. Sebagian uang itu bisa kita gunakan untuk membiayai sekolah adik-adik dan membayar utang-utang bapak yang ada di koperasi. Terus, kejar bapak. Izinkan Mira bekerja, Pak, pinta Mira sambil merengek. Mira sudah bosan mendengarkan gunjingan dan cibiran dari para tetangga mengenai keluarga kita, Pak. Maksudnya, ingat nak, biarkan saja orang lain berkata apa. Bapak tidak peduli apa kita hidup dari mereka. Allah yang memberikan kehidupan kita. Jadilah manusia yang bermanfaat. Tidak usah mendengarkan omongan orang. Tangan kita hanya ada dua, dan itu tidak mampu menutup semua mulut yang meremehkan kita. Tapi kita punya dua tangan untuk menutup telinga kita. Tidak perlu mendengarkan apa kata mereka, karena kita bisa lebih dari apa yang mereka remehkan. Mira terenyuh. Ia lihat bapaknya selesai mencetak gula Jawa. Pak, Mira mohon jangan meminta dan mengharapkan Mira itu, Pak. Mira takut tidak bisa mewujudkan impian bapak. Sudah terlalu banyak uang yang dikeluarkan bapak sama ibu untuk Mira. Biarkan Mira bekerja, Pak. Ini semua demi keluarga kita. Rayu Mira untuk yang kedua kalinya. Wajah tuanya tampak kusut. Mira pikir ia akan mengerti. Siapa bilang bapak tidak bisa membiayai kuliahmu? Bapak cuma minta sama kamu untuk menuruti apa yang bapak bilang, nak. Kamu harus semangat. Bapak juga tidak menjamin 100% jika dengan kuliah kamu akan menjadi orang besar. Akan tetapi, kamu harus belajar optimis dan jangan pantang menyerah. Kamu harus bisa menjadi diri sendiri. Jangan terlalu berambisi. Tenanglah dalam bersikap dan selalu berpikir positif agar kamu menjadi orang yang sukses, karena dengan menjadi diri sendirilah kita akan bahagia. Maafkan Mira, Pak, ucap Mira tertunduk dengan penuh penyesalan atas kelemahannya. Kembalilah pesimis dengan semua pernyataan yang membuatnya hampir tak bernafas. Bapak, Mira tidak ingin menambah beban pikiran ibu. Belum lagi biaya kuliah bapak. Saat ini Mira melihat kondisi keluarga kita harus dibantu, Pak. Mira tidak ingin keluarga kita terus-menerus menjadi bulan-bulanan rentenir. Mira tidak ingin menangis lagi, Pak, apalagi bersedih dalam kemiskinan ini. Tapi tangisan Mira pun sudah terlanjur lebat. Kembali ia tatap raut muka bapaknya. Bapak hanya terdiam. Tangannya masih sibuk mengaduk sebagian gula yang mulai mengental tanpa memandang ke arahku. Bersambung.